Oke, halo, selamat malam. Selamat datang di pembahasan latihan soal asas informatika kelas 7. Karena kita tidak memungkinkan untuk membahas soal di kelas secara offline, jadi saya melakukan pembahasan soal ini secara online. Jadi tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita langsung melaksanakan pembahasannya. Selamat menyimak. Kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada pertanyaan, simak ilustrasi cara memasak mie instan berikut. Dalam komponen berpikir komputasional, ilustrasi tersebut termasuk dalam apa? Oke, di sini kita punya cara membuat atau cara memasak mie instan ya. Ada langkah pertama yaitu memasukkan semua bumbu-bumbu, langkah kedua memasukkan air, dan langkah ketiga adalah meletakkannya dalam microwave kemudian bisa dinikmati. Nah, ini termasuk dalam apa dalam sistem berpikir komputasional? Dalam pilihan ada dekomposisi, algoritma, struktur data, dan abstraksi. Kita perlu mengingat-ingat dulu ya, untuk pengertian masing-masingnya, dekomposisi apa, algoritma apa, struktur data apa, abstraksi apa. Yang pertama ada dekomposisi. Kata kunci dekomposisi adalah memecah atau membagi-bagi masalah menjadi lebih kecil. Kemudian untuk algoritma itu kata kuncinya ada di urutan. Urutan atau langkah-langkah. Setelah ini apa, itu namanya masuk ke dalam algoritma. Kemudian yang terakhir ada struktur data. Ini bagaimana data disusun dan diambil ya dalam tanda kutip seperti itu. Dan yang terakhir ada abstraksi. Abstraksi ini bagaimana kamu memilah informasi yang penting dan tidak penting, kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari 4 pengertian ini mana yang paling cocok? Kita melihat di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Setelah ini, setelah ini, gitu ya. Harus urut. Kalau kamu bikin mie, nggak bisa dong mie-nya dimasukin microwave dulu baru dituang air ya. Nah, langkah yang berupa urutan seperti ini masuk dalam kategori algoritma ya. Algoritma ini tentang langkah atau urutan seperti itu. Oke, silakan nanti materinya bisa dicek ya tentang dekomposisi, algoritma, dan struktur data. Langsung aja ke nomor 2 nih. Nah, nomor 2 adalah memecah masalah kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Masing-masing pengertiannya dekomposisi, algoritma, struktur data, dan abstraksi. Nah, dengan kata kunci memecah berarti berpikir komputasionalnya adalah, prosesnya adalah dekomposisi ya. Tadi dekomposisi artinya memecah masalah menjadi lebih kecil. Kemudian algoritma tadi urutan, struktur data itu bagaimana menyimpan dan mengambil data, abstraksi itu memilah yang penting dan tidak penting ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita punya daftar belanja. Di sini ada daftar belanja. Ini digunakan untuk 2 soal ya. Kita akan langsung membahas 2 soal. Soal yang pertama adalah ditinjau dari abjadnya, data berikut termasuk dalam jenis data apa? Dari abjadnya. Abjad itu berarti berhubungan dengan alfabet ya. Kita amati dulu daftar belanja yang ada di sini. Di sini ada 2 data yang bisa kita baca dari daftar belanja. Yang pertama adalah data apa yang mau dibeli, ayam, beras, bla 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 bla, kemudian berapa atau jumlahnya ada berapa, 1 kilo, 5 kilo, dan sebagainya. Nah, di pertanyaan pertama yang dilihat adalah abjadnya. Abjad berarti A, B, C, D ya, berarti dari nama-namanya. Berdasarkan nama-namanya ini, termasuk dalam data jenis apa? Nah, untuk jenis data, kalian bisa mengecek dulu ke materi di slide presentasi yang sudah saya kirimkan. Ada di mana tadi? Ya, ini ya. Di bagian ini ada 2 jenis struktur data. Yang pertama dengan aturan dan tidak dengan aturan. Dengan aturan atau sorted, dan tidak dengan aturan atau unsorted. Kalau kita lihat dari abjadnya, kita bisa melihat di sini ya. A, B, C, kemudian G, I, K, M. Ini sudah urut sesuai dengan urutan alfabet. Jadi, jika dilihat dari abjadnya, maka data daftar belanja ini termasuk dalam jenis data yang berurutan, ya sudah urut sesuai dengan alfabet. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya langsung nih. Kalau dari jumlah barangnya, nah dari jumlah barangnya,
Kita cek nih, jumlah barangnya ada 1 kilo, 5 kilo, 1 kilo, setengah kilo, 2 kilo, 1 bungkus, 2 kilo, seperempat kilo, 2 kilogram. Nah, kita bisa melihat ya bahwa di sini ada urutan yang acak, nggak urut ya namanya, urutan acak ya, atau termasuk dalam data yang tidak berurutan atau unsorted ya. Jadi silahkan dicermati isi datanya apa, ada apa saja, kemudian yang ditanyakan apa. Kita langsung lanjutkan ke soal selanjutnya lagi. Kelas 7C mengerjakan proyek membuat maket kota impian. Kegiatan manakah yang termasuk dalam proses dekomposisi? Ini kita kembali lagi ke yang atas tadi ya. Pengertian masing-masing bagian dekomposisi, algoritma, struktur data, dan abstraksi. Nah, sudah disampaikan tadi bahwa dekomposisi itu artinya membagi menjadi lebih kecil, memecah. Nah, jadi dari pilihan-pilihan yang ada di sini, yang paling sesuai adalah membagi tugas kepada masing-masing siswa. Bagaimana dengan 3 pilihan lainnya? Ya bisa jadi menyertakan dekomposisi, tapi kan kita tidak tahu dekomposisinya itu di apa atau di bagaimana. Jadi kita jawab yang sudah pasti atau sudah jelas-jelas saja, yaitu membagi tugas kepada masing-masing siswa. Kita langsung lanjutkan ya. Mohon maaf untuk pilihan jawabannya ini agak nggak begitu terlihat ya mungkin ya. Oke, kita langsung saja kerjakan dulu. Ada kesalahan kunci jawaban sebetulnya untuk di Google Form-nya, tapi kita langsung kerjakan saja sesuai dengan jawaban yang benar ya. Mari kita lihat biar lebih jelas, saya pindah ke sini. Oke, kita punya data 7, 14, 21, 28, 35, dan 42. Kira-kira pemersatunya apa? Data-data ini atau pembedanya apa ya? Kita dekompos dulu, kita lihat dulu. Kalau diamati, nah angka-angka ini berhubungan dengan angka pertama ya, angka 7. Kita lihat, ini ada 7, 14, 21. 7, 14, 21. Kita lihat dari 3 angka ini dulu. Angka pertama adalah 7 dikali 1. Ini 7 dikali 2. Ini 7 dikali 3. Nah, 28 7 kali 4, 7 kali 5, 7 kali 6. Nah, berarti untuk yang selanjutnya adalah 7 dikali 7 dan 7 dikali 8. 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 adalah 49. Berarti sedangkan 7 kali 8 adalah 56. Jawabannya adalah 49 dan 56. Yang D ya, tapi mohon maaf ini kuncinya salah. Tapi kita sudah tahu bahwa jawaban yang benar adalah 49 dan 56. Nah, untuk soal selanjutnya pun masih sama, masih ada pola gambar. Kita diminta untuk mencari melengkapi bagian E. Gambar yang mana sih yang cocok? Apakah gambar nomor 1, 2, 3, atau 4? Biar jelas saya pindah ke sini dulu juga. A, B, C, D, E. Urutannya bagaimana? Nah, kita lihat urutannya. Ini lompat ke 1, lompat 1, lompat 1 ya. Jadi ada jeda di masing-masing ini. Kita lihat A, B, C, D. A-nya ini ya. B-nya yang diarsir ini. C yang diarsir adalah ini. D yang diarsir adalah ini. Nah, berarti apa? Kita menemukan pola lompat 1, lompat 1, lompat 1, lompat 1. Berarti di mana selanjutnya? Ya, selanjutnya dia akan lompat 1 lagi di sini. Jadi kembali ke posisi awal ya, atau sama dengan nomor 2. Jawabannya adalah B, nomor 2 ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini soalnya agak panjang, silahkan dibaca dengan saksama. Sita memiliki beberapa kegiatan yang harus ia selesaikan sebelum pukul 9 pagi. Mencuci, mengerjakan PR, dan membantu menanak nasi dengan rice cooker. Agar lebih efisien, Sinta mengerjakan tugas tersebut bersama-sama ya. Dia menanak nasi dulu, terus ngerendam cucian, sambil nunggu rendaman cuciannya dia mengerjakan PR.
Nah, cara bekerja seperti ini disebut apa gitu ya. Ini sudah pernah disampaikan juga di materi yang sebentar ya. Ini karena terlalu banyak tab yang saya buka jadi agak sulit mencarinya. Ya, di tab yang bergambar satunya lagi mana ya? Yang ini berarti. Nah, ini nih. Bagian optimasi penjadwalan nih. Disebut dengan sistem paralel atau bekerja secara mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan atau mengerjakan bersama-sama itu namanya sistem paralel ya. Oke. Langsung aja kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Era akan mengambil uang di ATM. Saat itu keadaan ATM sedang ramai ya, sehingga Era perlu mengantri. Sebelum ia datang sudah ada 3 orang lain yang menunggu, sehingga Era mendapatkan giliran keempat. Dalam struktur data, sistem yang digunakan Era saat mengantri ATM adalah contoh sistem apa? Di sini ada stack, array, queue, linked list ya. Ini bacanya queue ya. Queue dan linked list. Kira-kira apa? Ini berkaitan dengan bab yang ada di bagian ini ya. Nah, ada beberapa jenis struktur data. Struktur data itu bagaimana data disusun dan diambil. Ada array, linked list, tag, QQ, tree, dan graph. Kita cermati satu-satu. Yang pertama adalah stack. Stack ini berarti tumpukan. Ketika kita menumpuk sesuatu, tumpukan yang paling terakhir kita ambil itu yang paling atas ya. Ditaruh paling atas, ngambilnya juga nanti paling atas. Kemudian kalau array, apa ini array? Ada yang masih ingat? Array. Nah, coba kita buka dulu di contekan kita. Mana ya? Ya, ini dia array. Tipe struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe yang sama. Nah, ini masih ingat ya bagaimana cara rak di supermarket itu disusun, itu berdasarkan jenisnya dan itu yang disebut sebagai array. Kalau stack tadi dengan cara menumpuk, array ini menyusun dengan berdasarkan kelompoknya. Bagaimana dengan queue? Queue berarti antrian. Bagaimana cara orang mengantri? Orang mengantri itu yang datang dulu, yang masuk dulu, itu yang dilayani terlebih dahulu ya. Seperti ketika orang mengantri ATM, kalau kamu ngantri ATM, kamu datang dulu di urutan pertama, kamu akan mengambil uang lebih dulu gitu ya. Namanya queue. Bagaimana dengan linked list? Linked list, nah kalau kalian masih ingat saya pernah memberikan contoh saya pernah memberikan contoh playlist Spotify. Ketika kamu memainkan lagu di Spotify, ada tombol next dan preview. Next artinya lagunya akan bergeser ke lagu selanjutnya, preview artinya akan mundur ke lagu sebelumnya. Nah, data yang bisa maju mundur seperti ini disebut sebagai linked list karena datanya saling terkait dalam simpul-simpul ya. Nah, jadi jawabannya apa? Karena dia si Era ini dalam sistem antrian ATM, jadi jawabannya adalah Q ya, bacanya bukan QQ tapi Q. Oke. Itu ya. Nah, ini soal nomor selanjutnya juga masih berhubungan dengan yang tadi. Kalau tadi mengantri di ATM, kalau yang ini adalah mencuci piring. Ibu mencuci 10 piring, kemudian piringnya ditumpuk seperti ini ya. Ketika kamu mencuci piring yang pertama kali dicuci dan dikeringkan pasti letaknya di paling bawah, kemudian yang paling terakhir kamu cuci yang ada di paling atas. Nah, setelah ibu selesai mencuci, kamu datang mau mengambil piring ini untuk makan. Nah, untuk mengambil piring ini kamu mengambil yang paling atas, otomatis yang paling terakhir dicuci. Nah, struktur data yang seperti ini disebut apa? Data ya, kalau di sini datanya dalam bentuk piring ya. Piring yang terakhir dicuci yang pertama kali dipakai karena dia diletakkan di paling atas, ditaruh dalam tumpukan. Nah, datanya apa namanya? Ya, sudah jelas ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, maksud artinya atau masuknya adalah dalam stack atau tumpukan stack.
Lanjut. Nah, kita sudah memasuki bab 2 ya di sini ya. Kita sudah masuki bab 2 yaitu sistem komputer.